Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat Al-Burdah, dimanapun anda berada, semoga kita diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, juga keberkahan ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pertemuan kita sebelumnya, yaitu pembahasan tentang tafsir surah Yasin. Kita masuk kepada ayat yang nomor 9 daripada surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Yang artinya, dan telah kami jadikan mim baini aidihim, di hadapan mereka, saddan, akan suatu tutup, wa min khalfihim, dan dari belakang mereka, saddan, akan tutup pula, fa aghshaynahum fahum la yubsirun, sehingga menutupi kepada mereka, fahum la yubsirun, sehingga mereka tak melihat siapa orang-orang kafir. Nazalat hadhil ayah. Adapun asbabun nuzul dari ayat ini ialah fi riwayati fi haqqi Abi Jahl, ialah tentang riwayat Abu Jahal, wa sahibihi min Bani Makhzum, dan sahabatnya dari kalangan Bani Makhzum. Jadi asbabun nuzul daripada ayat yang ke-9 dari surah Yasin dalam satu riwayat ialah tentang Abu Jahal dan bersama sahabatnya, yaitu Bani Makhzum. Jadi kisahnya seperti ini pada riwayat atau referensi atau pendapat yang pertama tentang asbabun nuzul dari ayat ini. Wa dzalika anna Aba Jahlin halafa. Jadi pada suatu ketika Abu Jahal itu bersumpah. Abu Jahal kita tahu adalah orang yang sangat menentang kepada Islam dan tidak percaya kepada Rasul, kepada kerisalahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersumpah, la in ra'aitu Muhammadan yusolli la ardakhanna ra'sahu bil hajar. Sungguh, kalau kata Abu Jahal, jika aku melihat Muhammad sedang sholat, la ardakhanna ra'sahu bil hajar, maka niscaya aku akan menghantam, aku akan memecahkan kepalanya dengan batu. Begitu besar dendam dari Abu Jahal, begitu besar permusuhan yang dirasakan Nabi oleh Abu Jahal, sampai-sampai Abu Jahal itu bersumpah kalau melihat Nabi sedang sholat, maka niscaya Abu Jahal itu akan memecahkan kepada Nabi. Fa'atahu wa huwa yusalli. Lalu pada suatu ketika Abu Jahal itu mendatangi Nabi. Benar
ketika itu apa yang disangkakan oleh Abu Jahal benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Abu Jahal mendatanginya, Nabi sedang sholat. Falamma rafa'al hajar, maka karena Abu Jahal telah bersumpah ingin menghancurkan atau memecahkan kepala Nabi dengan batu, maka beliau itu ketika mengangkat batunya, syallat yadahu ila unukihi, tiba-tiba tangannya itu lumpuh sampai pergelangan leher. Jadi sampai sini tiba-tiba ketika mengangkat batu itu, ketika ingin memecahkan kepala Nabi, ketika itu Abu Jahal itu tangannya lumpuh seketika. Walasikul hajar biyadi, dan tiba-tiba hajar batu itu menempel di tangan Abu Jahal tersebut. Nah, ketika itu Abu Jahal sudah lumpuh tangannya dan batunya menempel pada tangannya, maka kembalilah Abu Jahal. Falamma 'ada ila ashabihi wa akhbarahum bima ra'a. Abu Jahal itu kembali kepada sahabat-sahabatnya yang tadi dan mengabarkan, memberitakan tentang apa yang menjadi pengalamannya ketika ingin menghancurkan, ingin menghantam kepala Nabi dengan batu. Maka ketika Abu Jahal bercerita apa yang telah terjadi, saqatal hajar, maka tiba-tiba, maka dengan seketika itu batu yang tadi menempel di tangannya Abu Jahal itu tiba-tiba jatuh. Faqala rajulun min Bani Makhzum, lalu berkatalah salah seorang di antara Bani Makhzum, yang mana Abu Jahal itu bercerita. Jadi ini adalah permusuhan bukan hanya satu orang. Jadi para sahabat dari Abu Jahal itu juga mempunyai kebencian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai ada satu orang di antara mereka juga ingin melakukan apa yang dilakukan oleh Abu Jahal. Terlanjutkan kisahnya. Kalau kata seseorang itu, yang mana itu adalah dari kalangan Bani Makhzum, ketika melihat Abu Jahal tak mampu, bahkan kalau kata Abu Jahal itu tiba-tiba lumpuh, beliau maka seorang laki-laki itu berkata, ana aqtuluhu bihadzal hajar, aku yang akan membunuh Muhammad dengan batu ini. Dengan percaya dirinya, dengan kesombongannya, orang dari kalangan Bani Makhzum itu mengatakan, aku yang akan membunuh Nabi dengan batu ini. Fa'atahu wa huwa yusalli, lalu orang tersebut lagi-lagi datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap dalam kondisi yang sama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap dalam keadaan beribadah kepada Allah, sedang melaksanakan salat kepada Allah. Fa'arada ayyarmiyahu bil hajar, maka tatkala orang tersebut ingin melempar Nabi dengan batu, fa'amallahu ta'ala basaruhu faja'ala yasma'u sawtahu alaihi salam wala yarahu. Allah itu membutakan mata orang tersebut dan menjadikan hanya mendengar suara Nabi tapi tak melihat kepada Nabi. Jadi ketika orang itu ingin melempar Nabi dengan batu, Allah juga menghalanginya dengan membuat matanya menjadi buta. Jadi ketika orang tersebut ingin melemparnya, hanya suara Nabi yang didengar, yang mana Nabi sedang sholat. Faraja ila ashabihi falam yarahum hatta nadu. Maka orang tersebut itu juga kembali kepada para sahabatnya. Falam yarahum, dan tetap orang itu tak melihat kepada mereka, hatta nadu, sehingga mereka memanggil. Faqalu, orang-orang itu sahabat-sahabatnya mereka berkata, ma sana'ta, apa yang telah engkau perbuat? Qala, orang tersebut menjawab, ma ra'aituhu, aku tak melihat Nabi, walakin sami'tu sautahu, akan tetapi aku melihat suara Nabi. Wa hala baini wa bainahu syai'un ka hay'atil ijli. Karena apa?
orang tersebut menuturkan, menjelaskan, ada yang menghalangi antara aku dan antara Rasul Muhammad itu, ada yang menghalangi di antara aku dan Muhammad, syai'un kahiyatil ijli, ialah sesuatu yang semacam anak sapi, yunfakhu bin dzambihi, yang dia mengibas-ngibaskannya. Walau danatu minhu la akalni, yang mana seandainya aku ingin mendekat, lebih dekat kepada Muhammad, la akalni, maka binatang itu niscaya akan menerkamku, akan memakan kepada. Ini adalah salah satu bentuk kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah punya kehendak melindungi Rasul, apapun yang direncanakan oleh kafir Quraisy untuk menghancurkannya, tetap Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi dari perbuatan-perbuatan kafir Quraisy. Wa ba'da dzalika, dan setelah itu, setelah para Abu Jahal, wa ba'da dzalika kullama arada Abu Jahalin Muhammad alaihi salatu wasalam la yaqdiru ayyarahu. Dan setelah itu setiap kali Abu Jahal itu hendak mencelakai Nabi, maka Abu Jahal beserta sahabatnya itu tak mampu melihatnya. Ini adalah Allah sudah punya kuasa. Ini adalah riwayat pertama, pendapat pertama tentang asbabun nuzul pada ayat ini. Jadi di dalam ayat ini dapat kita suatu kesimpulan pada riwayat yang pertama ini, bahwa seusaha apapun para orang-orang Quraisy ingin mencelakai Nabi, ingin membunuh Nabi, tapi Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi Nabi dengan berbagai cara. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala mempunyai cara dan mempunyai kuasa, bahkan itu di luar daripada nalar dan logika para orang-orang kafir Quraisy. Jadi itu adalah riwayat yang pertama. Kita masuk kepada riwayat yang kedua. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, nazalat hadhil ayah, turun ayat ini fi ta'ifatin min Quraisyin, ialah kepada kelompok daripada kaum Quraisy. Jadi riwayat yang kedua itu asbabun nuzulnya adalah turunnya ayat ini kepada kelompok daripada kaum Quraisy. Wa dzalika anna an-nabiyya alaihi salam ma'a ashabihi, pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersama para sahabatnya. Kanu jalisina yawman inda babil Ka'bah, mereka para nabi, Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk di dekat pintu Ka'bah. Faqalat Quraisy, maka berkatalah kaum Quraisy, ta'alau, marilah engkau wahai Muhammad dan sahabat-sahabatnya, na'khudhu Muhammadan ma'a ashabihi, kami akan mengambil Muhammad beserta sahabat-sahabatnya. Wa nadhhabu bihim ila jabali Abi Qubaish, dan kami akan membawa Muhammad dan para sahabat-sahabatnya kepada Jabal Abi Qubaish, gunung Abi Qubaish. Fanaqtulu Muhammadan ma'a ashabi, lalu kami akan membunuh Muhammad dan sahabat-sahabat. Wa man lam yarda dinahu nahli sabilahu, barang siapa yang tak merelakan agama Islam, yang tidak melepas agamanya, maksudnya wa man lam yarda dinahu nukhalli sabilahu, barang siapa orang yang melepaskan agamanya, melepas keyakinan Muhammad, maka kami akan membebaskan jalannya, maka kami akan memberikan jalan kepadanya. Wa illa, jika orang tersebut masih tetap kukuh dengan keimanan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fanaqtulu kullahum, maka kami akan membunuh semuanya. Nah, ketika kaum Quraisy telah bermusyawarah seperti itu, wa ba'da hadhil musyawarat, setelah kaum Quraisy itu bermusyawarah, ittafaqu, mereka sepakat,
wa atau dan mereka mendatangi ila Muhammadin alaihi salam wa ashabihi, mereka datang kepada Nabi Muhammad dan pada para sahabatnya. Faja'alallahu ta'ala baina aydihim sadda, maka tatkala orang kaum Quraisy hendak mendekati Nabi, Allah itu menjadikan sadda, tutup, min khalfihim sadda, dan dari depan mereka tutup dan dari belakang mereka tutup. Lam yarau Muhammad wa ashabahu, Allah subhanahu wa ta'ala membuat tabir, membuat penutup yang membuat para kaum Quraisy itu lam yarau Muhammadan wa ashabahu, tidak melihat sama sekali Muhammad beserta para sahabatnya. Subhanallah, itu adalah bentuk kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala dalam melindungi kekasihnya. Itu yang tak lain dan tak bukan adalah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah punya kehendak melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun kaum Quraisy itu mempunyai niat yang buruk kepada Nabi, tapi Allah subhanahu wa ta'ala ingin melindunginya. Dari sini kita sudah membahas terkait tentang asbabun nuzul dari ayat ini. Kita simpulkan bahwa dalam ayat yang ke-9 ini sebenarnya ada 3 riwayat. Riwayat pertama sudah kita jelaskan, riwayat kedua sudah kita jelaskan. Mungkin pada riwayat ketiga nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mungkin dari saya sekian pada pertemuan kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.